Kelihatan ya? Oke, kelihatannya di sini kan jelas sekali Elliott Wave masih mengatakan strong uptrend. Strong uptrend. Sebentar saya cari dulu anotasinya. Apalagi semuanya positif upward ya. Strong uptrend. Mari kita analisa. Kan tetapi Anda harus lihat di sini bahwa saya scanningnya ini adalah intermediate wave. Intermediate nih, kita lihat di sini. Ish, alah. Saya di sini ambilnya intermediate. Kelihatan ya intermediate? Layarnya kepotong dikit, mesti digeser ke kanan dikit kali. Di atas ada intermediate, ada tulis di atas. Oh iya ada. Ada intermediate, di sini kan positif ya. Dengan target 6757. Padahal jelas-jelas kemarin kan downtrend. Yang saya ingin jelaskan adalah ini kan intermediate time frame-nya. Jadi dalam time frame intermediate dia masih mengatakan IHSG dalam keadaan strong uptrend dengan berada di wave 3 dan 4. 4 ya. 4 sebetulnya correction. Nah, sekarang ini dalam keadaan koreksi. Nah, ada koreksinya kita lihat di sini. Target koreksinya. Ih, kok nggak mau keluar? Ngambek nih ini saya. Nah, kita kembali sekarang. Kelihatan? Belum ya? Belum kelihatan ya? Udah sekarang. Yang di kotak merah di tengah bawah ya? Ini itu dulu saya. Ini adalah minor trend. Lihat target minor trend dengan target intermediate trend tadi ya. Ini kan minor, tadi kan intermediate ya. Ini kan minor. Di puncak tuh ada tulisan minor. Targetnya adalah sesuai dengan tren jangka pendek sekarang karena minor. Sekarang kan 5862. Kemudian dia akan kali ke 5242. Jadi dua time frame. Sebetulnya ini sangat self-explanatory ya. Ada tren dalam tren. Jadi impulse wave mengatakan dia masih wave secara besarnya intermediate, dia masih uptrend. Tetapi kan dalam tren kan ada tren. Jadi kalau kita gambarkan sedikit secara apa? Secara tren besarnya, intermediate-nya kan begini. Minornya sedang di sini. Targetnya adalah ini. Demikian penjelasan mengenai Elliott Wave. Jadi jangka pendek minor itu 1-2 minggu. Bisa saja dia mencapai target 5530 atau 5242.
Jadi konsisten ya. Selanjutnya sangat menarik sekali. Kemarin ada dari Pak Fendi ya. Pak Fendi piaraannya apa sih katanya? Pak Fendi punya piaraan. New share. Ternyata piaraan Pak Fendi benar juga sih. Kelihatan ini ya, Investing.com. Angelo. Kelihatan ya. Wah, piaraan saya katanya Chandra Asri, Tekim, dan INKP. Kita lihat di sini, jangka pendek, jangka panjang, maupun jangka tengah, strong daily, weekly, monthly, strong uptrend, ya, strong buy. Demikian juga Tekim, TPIA, maupun Indah Kiat, INKP ya. Yang sangat menarik adalah saya lihat di sini Chandra Asri. Ini terus terang aja saham piaraannya LKH nih, Pak Angelo. Oh gitu. Saham piaraannya Lokeng TPIA. TPIA. Ini sebentar, kita lihat monthly-nya saya lihat tadi. Betul nggak Pak Angelo? Kalau menembus 10.000 sekian dia akan terbang. Iya. Betul kan? Iya. Ya, betul kan? Dia membentuk cup and handle kan? Nah, ya, jadi pakai ilmu juga tuh Fendi. Ini terbang dengan targetnya adalah ini, pindahkan ke sini. Itu ilmu cup and handle dari Ken Slimnya William O'Neill. Jadi kemungkinan besar kalau tembus 10.175 maka dia akan terbang 6.000, ini 4.000 bedanya. Nah, untuk diketahui kalau kita belajar chart pattern ya, chart pattern bisa dipakai untuk membuat target harga. Cup and handle, target harganya adalah dari dasar cup sampai dengan garis resisten ini, lalu dasar ini yang 4.000 kita pindahkan ke atas, maka targetnya 14.000. Demikian juga di beberapa saham Tekim maupun INKP, ini TPIA. Saya kira itu dari saya, Pak Angelo. Selanjutnya yang ditunggu-tunggu oleh mereka kan Pak Angelo. Jelas apa yang saya lihat adalah, bentar saya share lagi dulu. Kita harus bandingkan nanti dengan kita lihat saham LQ45 ya. Oke, lihat yang lainnya sih di LQ45 sesuai dengan jangka pendeknya IHSG, strong sell semua nih. Kalau menurut menurut Investing.com. Jadi saya kira ini akan dikonfirmasi nanti oleh AMTA. AMTA punya pendekatan lain, punya sistem lain, punya algoritma lain. Begitu waktunya saya persilahkan pada Pak Angelo. Dan AMTA ini kan saya ambil LQ45 ya. Ada beberapa saya lihat di AMTA yang beberapa memberikan sedikit sedikit harapan. Silakan Pak Angelo. Siap Yang, terima kasih. Oke. Baik, kita bahas indeks dulu ya. Di sini kita lihat
ada selling pressure besar ya tanggal 14. Konfirmasinya itu di tanggal 19. Kita baru tahunya belakangan. Jadi yang ada rebound di sini memang dari bottom fishing, tapi itu semua dibatalkan oleh bundle exit di sini ya. Nah, kita baru tahu nih di tanggal 19, oh tanggal 14 itu ada selling pressure besar sekali, sehingga pada waktu ada technical rebound kita hanya bisa memandang positif jika technical rebound itu menyebabkan penembusan 465 plus 1% ya. Tapi ternyata pada hari itu tidak ya, dia langsung koreksi lagi sehingga sudah betul-betul yakin kita bahwa selling pressure ini akan mulai berperan ya. Dan ternyata luar biasa ya, non-stop turunnya 1, 2, 4, 5, 6 hari ya, 6 hari non-stop turunnya. Kalau tuh ada technical rebound itu dalam 1 hari doang ya, tidak dilanjutkan di besoknya. Nah, pada tanggal 29 kita lihat AMTA ini kok ada tulisan entry ya, tapi MMR-nya tidak naik ya. Berarti ini baru indikasi ya. Nah, kenapa bisa sampai ada entry? Nah, coba kita cek ya. Ini kan low-nya udah 5825. Sementara di sini ada demand power besar sekali ya, lebih besar daripada selling pressure ini, sehingga kita harapkan bisa menahan dengan kekuatan yang mengembalikan market ke uptrend ya, asalkan memang selling pressure yang ini tidak ikutan nekan ya. Kalau ikutan nekan ya udah susah tuh. Tapi kita berharap aja kalau tuh ada reboundnya cukup signifikan sehingga kita bisa manfaatkan untuk capital gain. Dan di di tanggal 30 November ini itu area demand powernya adalah, coba kalau kita geser ke kanan dikit, itu ada 5798.3 per 5563.9 ya. Nah, ini sudah mendekati banget ya, maka wajar kalau ada indikasi big player-nya mulai masuk tapi belum konfirmasi buy and hold ya, baru mulai masuk saja. Nah, bisa kalau belum ada konfirmasi buy and hold kan masih ada rentan balik lagi terus lanjut bearish ya, seperti di sini ya. Ini kan dia entry tapi nggak ada buy and hold ya, big player-nya dia hanya naik 4 hari ya. Hari kelima berhenti naik ya, istilahnya kalau entry dan expiry itu kan, kalau entry dan MMR itu kan expire di hari ke-6. Nah, dia setelah itu langsung ada technical rebound lalu exit. Jadi kita tunggu konfirmasi ya untuk yang terakhir ya. Kalau misalnya besok rebound, tunggu apakah didukung oleh MMR naik atau tidak ya. Oke, itu untuk market kita masih tunggu istilahnya. Kalau kita mau masuk ya masuk di saham terpilih saja yang memang ada demand power yang cukup besar yang bisa membantu harga bergerak naik. Oke, sekarang stock pick dari AMTA. Kita coba tes yang buy ya. Buy and hold maksudnya. Apakah ada yang buy and hold? Nah, ini yang buy and hold ya. Coba kita short based on trading range terbesar untuk mendapatkan petunjuk apakah bahwa profitnya nanti akan gede. Kita lihat kota ya. Kota benar ya, 3 kelompok big player buy and hold, ada demand power gede banget nih. Tradingnya juga 26% ya. Menarik dan menggiurkan sekali. 3 bottom fishing ini sudah dapat profit ya di hari Jumat kemarin. Tapi boleh hold, kenapa? Karena MMR-nya naik. Nah, kita ingin tahu apakah Senin akan koreksi dulu atau terus lanjut naik ya. Kita cek intraday-nya. Kita coba di 15 menit aja dulu. Oh, ternyata di 15 menit ada volume gede yang kita khawatir ini selling pressure. Walaupun bisa juga jadi demand power, tapi bisa juga selling pressure. Jadi kita masih harus tunggu konfirmasi, yaitu di penembusan 535 ya. Maka kita coba lihat lagi di intraday lebih kecil lagi, apakah sama-sama volumenya di harga tertinggi. Nah, coba kita lihat yang tertinggi. Mundur lagi dikit, cek apakah volume gede. Oh, volume gedenya rupanya hanya selisih 1 fraksi ya, 530. Lalu besoknya
sorry kok mundur ya. Besoknya 535. Oh ya benar, satu fraksi ya selisih. Kita berharap ini indikasi dari kelanjutannya karena ada volume gede lalu harga masih didorong ke atas. Ini indikasi demand power, walaupun sebetulnya konfirmasinya kalau close-nya ada di atas ya. Close-nya ada di atas 530 baru kita bisa yakin ini adalah demand power ya. Ini kan resistance big player-nya nih. 530, kalau tembus close-nya di atas ini baru itu konfirmasi demand power. Sekarang masih indikasi. Coba kita lihat yang 1 menit. Yang 1 menit coba kita cek ya. Yang jelas ini di harga tertinggi ada volume gede nih. Dari sudut pandang 1 menit ada resiko koreksi ya, karena tingginya di atas, takutnya itu selling pressure. Coba kita cek yang, nah ini 1 menit. Oh ya, volume gedenya ada di bawah ya, di 490 sampai 505. Besoknya semenit kemudian ada volume gede lagi di 494 sampai 486. Maka kesimpulannya karena demand power per 1 menit ini ada di bawah, lebih besar peluang untuk lanjut nih besok kotak. Jadi bagi yang belum ikutan silakan ikutan. Dan dengan demand power segede gini, ini mantap nih ya. Trading ini juga besar. Boleh kita ikutan di kotak. Kalau ada koreksi, kemungkinan ya hanya di hari itu koreksinya, lalu langsung rebound lagi ke atas. Silahkan diikutin di kotak. Berikutnya Same. Same ya sama 3 kelompok big player, tapi kecil sekali ya yang volume yang muncul di hari Jumat. Jadi kita menganggap dibandingkan dengan demand power seperti ini satu indikasi bagus ya. Meskipun bisa aja nanti dia minta koreksi untuk konfirmasi ulang, tapi belum ada tanda-tanda selling pressure besar di atas, belum ada tanda-tanda big player jualan. Jadi boleh, bagi yang mau ikutan silahkan langsung ikutannya. Tradingnya juga 20% nih, mantap nih. Kalau ada koreksi bottom fishing sebetulnya lebih menarik ya, karena dapat harga lebih murah. Oke, itu untuk Same. Keempat, P1. 2 kelompok big player, dan ini perang bandar sudah selesai ini hari kelima. Ada bottom fishing disertai dengan bandar buy and hold ya, walaupun entry-nya sudah 2 hari yang lalu. Nah, coba kita cek apakah secara intraday dia akan lanjut langsung atau koreksi dulu. Nah, ini volume gedenya masih di atas untuk 15 hari ya. Kita turunkan ke 15 menit. Untuk 5 menit kita turunkan, ternyata masih di atas juga nih volume gedenya. Kita khawatir itu menjadi selling pressure ya kalau gedenya di atas begini. Cuman kalau yang gedenya di closing itu memang lebih sulit lagi untuk dibaca ya. Ya ini di closing pas, jadi nggak ada bid offer yang efektif, maksudnya ya langsung dan di satu harga itu. Jadi lebih baik kita tunggu sampai konfirmasi 482 ditembus ke atas, baru kita bisa yakin bahwa ini lanjut naik ya. Nah, kita tunggu aja 482. Dia sudah di atas 474 ya, makanya ini naik ya. Tapi kita ingin lebih pasti lagi kalau di atas 482. Kemungkinan besar sih iya ya. Boleh dipantau dulu ya, apakah lewat 482 atau tidak. MCAS. Nah, ini juga kecil sekali ya. Jadi ini saya langsung ikutan, baru satu lagi yang ikutan nih. Kita berharap begitu yang lain ikutan akan langsung terbang. Dan ini demand powernya cukup besar sekali ya. Cukup. Coba kita lihat deh intraday-nya. Oh, tetap di closing ya, itu gedenya. Iya di closing ya. Agak sulit bacanya kalau di closing, nggak ada pembanding harga yang berbedanya. Iya bener banget di closingnya. Jadi kalau mau pasti ya tunggu 4.300 ditembus ke atas baru kita mantap. Tapi sih indikasinya ya oke sudah, karena kalau itu selling pressure juga, selling pressure-nya nggak gede ya, kecil. Volumenya kecil dibandingkan demand power di sini. Jadi silahkan langsung ikutan aja. 15% ya. Trading ini saya cukup menarik untuk MCAS. Berikutnya PNLF yang terakhir.
Wah, ini satu kelompok big player ya, volume juga kecil nih. Nah, dibandingkan dengan sebelum juga masih gede demand power, jadi silahkan langsung ikutan aja PNRF. Tradingnya 13%. Oke, itu untuk stock pick AMTA. Sekarang kita masuk ke pertanyaan Bapak Ibu semua. Mulai dari banyak yang estafet tadi ya seminarnya, luar biasa. Oke, nah mulai dari Pak Alex, BBRI. Wah, ini perbankan belakangan ya ikut turunnya ya, dropnya maksudnya. Nah, ini BBRI lebih baik jangan dulu kita lihat dua kelompok big player sudah jualan, takutnya yang lain menyusul akan lebih dalam. Tapi coba kita mau lihat apakah volume gede ini akan lebih menahan penurunan atau langsung lanjut ya. Dan ternyata sekali lagi tidak jelas, jadi ada di bawah ya. Volume gedenya ada di harga 4180 untuk yang 15 kalau 1 menit coba. Sama ya di closing adanya. Ini di closing banyak yang volume gede nih, apa karena for sale atau ada yang nge-short buru-buru tutup posisi, nggak jelas. Tapi yang jelas secara intraday sudah confirm ada bandar dan selling pressure-nya sebesar ini ya. Dan ini pasti bukan di sini maksudnya jualan, tapi akumulasi yang terjadi selama ini sudah sama atau lebih dari selling pressure ini. Ini sebagai gambaran aja ya, besarnya selling pressure-nya. Nah, sekarang kita tinggal tunggu nih kapan dia akan mulai rebound dengan memperhatikan MMR-nya. Itu untuk BBRI. Jadi jangan dulu. Untuk Astra juga 24 big player jualan ya, dengan selling pressure sih memang nggak terlalu gede dibandingkan nanti di bawah demand power ya, di sekitar sini ya. Tapi kan kalau sudah jualan ya bagusnya kita ikutan jualan, takutnya harga masih turun ke arah demand power. Coba kita cek ya intraday-nya apakah memang lanjut turun atau stop dulu untuk technical rebound. Dan ternyata memang benar volume gedenya itu sama di atas juga ya, banyak ya yang di atas nih. Jadi ini lebih kepada bisa langsung koreksi lagi ya, lanjut koreksi. Oke, itu untuk Astra, jangan dulu. Pegas, kok ke sini. Pegas. Nah, ini juga jangannya jelas, tidak ada tanda-tanda volume membengkak untuk menunjukkan indikasi pembeli melawan, nggak ada ya. Tunggu aja. Jadi Pegas, coba kita lihat demand powernya di mana, di bawah. Oh, ternyata kecil demand powernya. Cukup memprihatinkan nih Pegas, lanjut turunnya. Dibutuhkan demand power yang baru, tidak dari historis ya, untuk bisa mengetahui level di mana harga akan turun ke bawah. Maka bagusnya kita tunggu aja sampai muncul demand power yang baru. Oke, begitu Pak Alex. Nah, dari Pak Fauzan, Same sudah tadi di stock pick ya. Silahkan nanti ditonton rekamannya. Lalu Adro, masih dari Pak Fauzan nih. Adro juga jangan ya. Ini membengkak nih volume, tapi kita mau lihat ya apakah memang membengkak di bawah atau secara intraday masih agak di atas, sehingga itu petunjuk masih ada selling pressure. Ya, ternyata coba kita kecilin lagi, ini kan masih turun ya. Oh ya benar, ada di atas. Jadi kelihatannya turunnya sih masih ya. Masih nih, masih bisa turun lagi untuk Adro. Jadi jangan dulu. PTBA ya, oke. PTBA di sini perang bandar tapi udah berakhir ya. Sorry. Intraday udah ngomong perang bandar aja. Nah, jangan dulu ya, selling pressure gede sekali. Jadi ya udah jangan dulu. Coba lihat demand power. Demand powernya sudah dekat ya. Mirip-mirip IHSG nih di area 2310 sampai 2530. Jadi wajar kalau misalnya terjadi rebound, tapi kita cek dulu apakah benar lebih besar kemungkinan reboundnya. Oh, ternyata benar ya. Di atas volumenya kecil, di bawah nih ada demand power gede, ada volume gede, berarti demand power kebetulan juga biru. Jadi peluang untuk rebound itu ada ya secara intraday.
walaupun secara daily belum. Jadi kalau mau nunggu dari daily boleh. Nah, kalau nunggu dari daily berarti tunggu penembusan. Ini kan volume gede nih, penembusan 2850 plus 1% baru dia akan uptrend ya. Tapi kalau untuk technical rebound kan di candle merah nggak ada bottom fishing 1 2 3 ya. Yang ada OS dan itu pun belum muncul. Tapi secara intraday ada harapan untuk rebound ya. Kalau mau mengharapkan dari rebound intraday boleh, tapi profitnya nanti mungkin nggak gede-gede walaupun trading risknya besar ya. Nah, mudah-mudahan waktu dia technical rebound dari intraday dia lanjut tembus ke atas 2850 plus 1%. Itu untuk PTBA. Berikutnya Medco. Medco jangan juga ya. Nah, tapi ada rebound nih. Rebound ini apakah lanjut ya? Coba kita cek. Volumenya di atas ya, yang gede. Volumenya yang gede di harga atas. Coba kita lihat 1 menit. Tidak terlalu di atas sih. Ada di 630 dan 650 ya, di arah sini. Kemungkinan sih. Oh, sayang ada gede lagi di sini ya. Ini yang kita khawatir nih, ada di atas nih. Takutnya koreksi. Jadi untuk Medco jangan dulu deh, kita tunggu saja dulu. Kok ke situ sih? Ditunggu dulu ya untuk Medco. Karena ada volume gede di atas, kita takut itu saling pressure. Oke, berikutnya dari Pak Aylan nih, TPIA. Tadi sudah disinggung oleh Eyang nih, TPIA. Piaraannya Pak Fendi. Dan ternyata memang menarik ya, tidak ada konfirmasi big player jualan, sempat dihajar turun jadi bottom fishing, langsung ditarik naik lagi ke atas ya. Nah, coba yang terakhir TPIA, apakah volumenya gede di bawah? Kan itu kan tebal tuh. Ternyata belum jelas ya. Coba kita cek 15 menit. Ya ada sih membesar di sini, tapi belum konfirmasi sebagai tanda-tanda rebound yang bagus. Jadi kita mungkin tunggu aja dulu. Kalau kita ikutin aturan daily aja, ada bottom fishing di hari Jumat, berarti jualnya hari Selasa ya. Ini silahkan diikutin aja, ikutin rule yang chart daily-nya. Beli dan jual di hari Selasa. Berikutnya Harum. Harum juga ada bottom fishing, berarti jual di hari Selasa ya. Kelihatannya reboundnya akan lebih efektif karena memang belum ada tanda-tanda jualan di atas. Coba kita cek aja dulu intraday-nya. Ya, ternyata volume di atas. Coba yang 1 menit. Ya, ini di bawah ya, di bawah. Jadi kelihatannya reboundnya akan efektif. Ada volume gede di bawah. Silakan yang mau memanfaatkan bottom fishing Harum untuk nanti jualnya hari Selasa ya, karena sudah expire ini. Oke. INKP. Sudah expire, kita bermain di bottom fishing saja. Nah, coba kita cek apakah kalau dari stories harian sih iya benar tinggi di atas ya, jadi bottom fishingnya juga tidak akan efektif ya untuk INKP ya. Jadi tapi kalau mau mencoba boleh silakan, jualnya hari Selasa. Tapi sudah terlihat tadi tidak terlalu efektif ya, mungkin kita bisa pilih saham lain aja untuk bottom fishing. Dari Pak Hendro, BBNI. Cukup mengerikan ya BBNI. Coba kita lihat intraday-nya karena ada volume gede banget di bawah. Ya, dan ternyata belum confirm ini volume gede di bawah ya. Takutnya nanti langsung lanjut koreksinya. Iya, masih terhitung di atas volumenya. Jadi jangan dulu ya untuk BBNI. Nah, bagaimana dengan BMRI? Kita bikin dulu daily-nya. Nah, BNRI agak beda nih, ada exit tapi MMR flat. Nah, ini kan biasanya digunakan rule kita belinya pada waktu ini terjadi ya, beli di sekitar 6575 lalu kita hold
selama 5 hari untuk melihat apakah harga akan ditarik kembali ke uptrend atau justru lanjut bearish ya, sama seperti di sini ya. Seperti di sini, sorry kegeser. Saat di sini turun tapi MM-nya flat ya, MM-nya flat nggak turun ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, berarti kita jual di sini ya. Nah, kita akan masuk lagi di sini. Lalu contoh lain ini ya. Ini kan exit nih. Exit ya, MM tidak turun. Kita hold 1, 2, 3, 4. Ternyata hari kelima dibalik ke uptrendnya, berarti kita hold terus ya. Oke, itu contoh ya bahwa ini justru kesempatan kita beli di harga murah ya, dan tunggu 5 hari kemudian. Agak beda nih dengan saham lainnya. Oke, itu untuk BMRI. Dari Pak Heri, BBCA. Oh, kalau ini ya udah jelas semuanya jualan ya. Kalau kita lihat dari intraday, apakah benar ikut gede juga di atas? Ini gedenya di bawah ya. Jadi ada harapan bagus, walaupun gedenya itu di harga closing yang seringkali agak kurang efektif ya kalau di closing, tidak ada bid offer yang bekerja baik. Jadi mungkin BBCA tunggu dulu ya. Telkom sekarang. Telkom, jangan juga ya, jangan juga deh Telkom, ini serem. Jadi Pak Bima sekarang Same, udah EMTK sekarang kita lihat. Wah, ini banner galau nih, udah confirm buy and hold, jual lagi, buy lagi. Galau banget. Coba kita lihat intraday-nya nih. Ada loh kategori banner gitu. Nah, kalau kita lihat, iya ini di bawah ya volumenya ya, harga di bawah. Masih ada yang di atas, berarti masih ada harapan yang di demand power. Maka untuk MTK, dia masih bisa kita harapkan, masih bisa kita harapkan hold selama 4 hari untuk mendapatkan profit ya. Nanti kalau MMR-nya naik lagi ke atas ya kita hold terus ya. Ini demand power-nya berarti makin oke kalau memang MMR-nya naik lagi ya. Jadi ada sesuatu yang membuat big player-nya bolak-balik 2 kali nih. Kita berharap ini balik badan yang terakhir. Nah, kalau balik badan yang terakhir, maka balik badan sebelum 5 hari itu biasanya turun atau naik kencang ya. Nah, di sini kita harapkan naiknya nanti kencang nih. Oke. Itu untuk MTK, dan tradingnya 20% lagi, profitnya bisa gede. Oke. Silahkan diikutin MTK. Berikutnya Bina. Bina sudah tadi ya kayaknya. Oh, belum. Belum ya. Coba cek. Ya, belum Bina. Bina kalau nggak salah bandar entry itu. Tanpa MMR naik. Iya betul, bandar entry tanpa MMR naik. Ini berarti indikasi awal uptrend. Kita tinggal tunggu dukungan MMR-nya bergerak naik ya. Ada resistance kuat atau selling pressure di 995 ya, hati-hati. Tapi masih agak jauh, jadi silahkan yang mau ikutan. Coba kita cek intraday-nya apakah mendukung ya untuk lanjut naik besok. Oh, sayang sekali ada di atas ya volume gedenya di closing, jadi seringkali membingungkan tuh. Jadi kita boleh ikutan setengah dulu, nanti waktu koreksi kita ikutan lagi di bottom fishing juga boleh ya, karena demand power-nya cukup besar nih. Dibandingkan selling pressure-nya masih agak jauh ya. Oke, silakan ikutan Bina ya, setengah atau kalau ada bottom fishing. Oke, dari Pak Hadi BJTM. Jangan dulu nih, gede banget selling pressure-nya. Berikutnya dari Pak Fauzan lagi, IMAS. IMAS. Jangan ya, jualan semua. Dan volume juga tidak ada besar yang signifikan. LSIP. Ini juga jangan dulu ya. Kemarin ada jebakan Batman ya. Jadi jangan, hati-hati. Berikutnya Indi. Oh ya, untuk LSIP tadi 1340 plus 1%. Kalau tembus ke atas baru bisa ikutannya. Sekarang Indi sekarang ini.
Aduh. Ini juga jangan ya, hati-hati ya jebakan Batman nih. Kecuali kalau 15.35 plus 1% ditembus ke atas. Dan ini like ditunggu ya karena 26% trading range-nya. Hanya saja hati-hati ada selling pressure agak jauh di atas ya di 1855 ya. Oke. 1840 dan 55. Oke, itu untuk Indi. Dari Pak Robi rekomendasi Amta sudah tadi ya di awal. Dari Pak Pitoyo, ESA. Semua kelompok penjualan yang ada bottom fishing di sini harus cut loss ya, harus terima fakta bahwa pada saat ini cut loss di ESA ya. Untuk pindah ke saham lain yang lebih bagus boleh ya, kalau ketemu karena kan lagi masa bearish. Tapi kalau enggak ya tunggu sampai ada market lebih baik, ketemu saham lebih baik ya. Itu untuk ESA. Doit berikutnya. Wih, Doit jangan ya. Gede banget selling pressure-nya. PNBS. Wih, semua juga jualan, jangan. Sochi. Waduh, semua juga jualan, jangan ya. Berikutnya dari Pak Padip, Tower. Tiga kelompok big plan jualannya, selling pressure cukup besar, jangan. MNCN. Nah, MNCN udah belum tadi ya. Oh, semua juga jualan. Jangan. Akra. Semua juga belum ada indikasi bagus ya. Oke, nah dari Pak Alex nih. IHSG daily apakah kemungkinan akan membentuk right shoulder minggu depan? Nah, kalau apakah akan membentuk pola ini itu saya 100% nggak tahu ya. Karena nggak begitu cara saya memprediksi, bahwa saya memprediksi suatu pola tapi saya ngikutin pola termasuk ngikutin bandarnya. Jadi right shoulder seperti di sini ya, ini kan udah ada left shoulder, right shoulder ya. Kalau itu terjadi lalu ditembus ke neckline-nya ya pasti lebih parah lagi bearishnya ya untuk indeks, padahal dia sudah ada di dekat di area demand power, di mana kita berharap rebound, bukan sekedar rebound tetapi kembali rally ke uptrend ya. Kita tunggu saja. Kalau sudah uptrendnya versi bandarologi, maka pendakian akan langgang, kita akan lebih mudah dapatkan profit. Oke, dari Bu Esti, BBRI sudah breeze nih belum nih? Dua kelompok big plan jualan jangan dulu ya, nggak bagus. Agro, wah jangan juga ya. Selling pressure gede terakhir tuh. BBKP, jangan juga selling pressure gede ya. Buning sih MDKA, kayaknya udah tadi nih MDKA. Ya, ini banner entry tadi, coba kita cek apakah termasuk. Oh, bukan. Kita lihat intraday-nya, ini kan ada volume gede, apakah dia lanjut atau ya volume gedenya di atas di closing, jadi jangan dulu ya, jangan dulu. Ini one day trading beneran ya, jadi jangan dulu takut dekoreksi, kecuali kalau 2590 ditembus ke atas, nah itu baru bisa ikutan lagi. Antam, ingat Tesla. Waduh, semua jualan ya. Confirm di sini ada selling pressure sangat besar. Memang pada waktu daily kita baru tahu hari Kamisnya ya. Tapi kalau kita menggunakan chart intraday itu kelihatan banget di mana pada nyangkut semua. Oke. Dari Pak Sugiarto, PTBA. Semua juga jualannya selling pressure terdekat cukup besar juga. Asri. Wah, semua juga jualan, jadi jangan dulu ya. Meta.
Semua juga masih jualannya, belum ada indikasi bagus. Bu Atik ITMG. Ya, jualan 2 ada technical rebound. Kita mesti hati-hati ya, takut ini jebakan Batman. Arna. Dua kelompok bid. Nah, ini ada volume gede banget. Coba kita cek ya di mana gede volumenya supaya kita bisa tahu apakah akan tembus resistance big player. Dan ternyata ya volume gede di bawah ya, di area bawah sini. Secara intraday dia ada bolak-balik badannya, tapi terakhir dia ada di atas harganya, sementara volume gedenya di bawah. Berarti bisa berlanjut ini pendakian anak untuk besok ya, minggu besok ini. Dan kita berharap naik terus menembus 695 plus 1%. Kalau mau tunggu itu lebih aman memang. Tapi kalau mau ikutin intraday tadi boleh langsung ikutan. Tapi mungkin profitnya nggak akan gede-gede selama MMA tidak naik ya. Hanya di 12,25%. Oke, berikutnya Run. Oh, Run super. Jangan dulu ya, selling pressure gede banget. Berikutnya dari Pak Heri, BBNI sudah, Antam sudah. Pak Lukman Wika nih, Wika belum nih. Jangan deh, ini jebakan Batman nih, kesian yang kena. Adi ada one day trading di hari Rabu, kemudian bottom fishing sampai Jumat. Yang ikutan bottom fishing silakan jual hari Selasa ya. Jualnya hari Selasa. Dan itu saja karena tidak ada buy and hold ya, dari bandarnya. Oke, berikutnya WSKT. Katanya SCF dicabut. Ada WSKT. Semua jualan. Wah, jebakan Batman banget di sini, banyak yang nyangkut nih hari Rabu. Waduh, jangan dulu ya WSKT. Berikutnya BSDE. BSDE. Semua juga jualan, jadi jangan dulu ya. WSKT sudah. Agro sudah, pada Binate NCA nih. Aduh, jangan juga ya. PPRO. Kesian banget nih yang nyangkut di sini nih. Ini pasti nyangkut nih. Banyak transaksinya. Bandar jualan padahal di situ. Oke, PNBS sudah ya tadi ya. TPA sudah, TKIM. TKIM belum kayaknya. Iya. TKIM ada tag lagi bond jual hari Senin ya. Coba kita cek intraday-nya apakah masih lanjut sehingga menembus resistance big player. Ternyata volumenya gede banget di atas, jadi kelihatannya dia kalau rebound nggak jauh-jauh ya. Jadi Senin harus benar jual ya, takutnya dia langsung turun ke bawah. Oke, itu untuk TKIM. Berikutnya NKP sudah, BMRI sudah, Bu Rina. Mika nih belum nih. Mika 2 kelompok big player confirm buy and hold. Coba kita cek kemungkinan sih ini memang bagus karena tidak ada perlawanan di atas. Ya betul. Enggak nih. Coba kita lanjut dulu. Masih belum jelas ya, itu terlalu panjang untuk lihat apakah dia demand power atau selling pressure. Kita kecilin lagi jadi 1 menit. Iya, ternyata benar gede di atas, jadi jangan dulu nih Mika nih. Mika tunggu bottom fishing aja ya. Tunggu bottom fishing baru kita bisa ikutan nih. Oke, itu untuk Mika. Berikutnya PNBN. Udah kayaknya nih. Jangan dulu ya. Jangan dulu. Oke, berikutnya Hot Bandar dari Pak Alvin. Coba kita cek Hot Bandarnya ya.
cukup lama nih. Ya, cuma 2. Coba kita cek Hill. Oh, hari terakhir hot bandarnya nih. Tapi demand power cukup besar. Kita masih bisa memanfaatkan dari MMR yang expire-nya hari Senin. Mudah-mudahan ada penebusan dari resistance big player baru sehingga ada demand power baru ya. Ini bagus sih kalau mau diikutin. Coba kita cek intraday-nya apakah lanjut. Mudah-mudahan lanjutnya. Ya, bener volume gede di sini. Tapi di sini terakhir ada gede banget ya. Mudah-mudahan ini termasuk di area bawah ya. Jadi boleh. Hot bandar nunggu lama muncul 2. Lama. Marketnya pelit sih, yang ini kebetulan lagi dikasih murah juga nih. Jadi silakan yang mau ikutannya. Jualnya berarti Selasa ya, karena kan Senin expire. Hari ini terakhir hot bandar, Senin terakhir MMR-nya expire. Nah, Selasa jualnya bagi yang beli sekarang ya. Bagi yang belinya di sini ya jualnya juga Selasa ya. Oke. Ya, yang Mahal. Mahal. Iya. Mayora bottom fishing jual hari. Ini kecil ya, kita nggak perlu lihat intraday. Jual hari, sisa 2 hari jual hari Rabu ya. Yang bottom fishing di sini jual hari Rabu. Oke, silahkan. Itu untuk hot bandarnya. Meskipun hot, rupanya marketnya bikin berat ya, sehingga bandarnya juga nggak jelas nih. Mungkin dia keberatan juga untuk tarik ke atas. Era dari Eyang Era. Wah, Eyang hebat pilihannya. Ini lagi nunggu tembus ini Eyang 2830. Coba kita lihat intraday-nya. Apa benar bakal tembus 2830? Ya, gede banget nih demand power di sini ya. Di sini ya, ini juga masih agak tengah sih. Tapi ini lebih besar ya. Jadi untuk Era silakan kalau mau ikutan langsung atau tunggu ditembus 2830 plus 1% baru kita bisa full ikutannya. Yuk kita membentuk persatuan investor. Komunitas retail PIPMI. Nah, berikutnya dari Pak Hendro UNTR. Jangan dulu ya. GGRM. Jangan juga ya. Tebik dari Pak Deka. Nah, sudah jualan juga. Hati-hati nih jebakan Batman nih. Ini jebakan Batman nih. 90%. Jangan dulu ya. Oke, Elsa. Jangan dulu juga. Berikutnya DMMX dari Pak Bima. Coba kita lihat intraday-nya. Ada bottom fishing kemarin. Sayang sekali. Udah tembus ya? Iya, udah tembus. DMMX oke nih. Silakan yang mau ikutan DMMX. Kalau dia naik untuk tembus 270 plus 1% lebih keren lagi di main power ini. Silakan nih. Dapat aja nih DMMX. Dari Umi Bella, care. Do I care? No. Ini udah expire, nggak ada bottom fishing juga ya. Kita tunggu aja 300 plus 1% ditembus ke atas sampai di penutupan baru kita bisa ikutannya. Ditunggu. Cukup patut ditunggu karena tradingnya 15%. Oke, Telkom sudah. Kalau kita mau investasi, apa bisa kita menggunakan AMTA? Boleh, tapi tetap harus menggunakan fundamental ya untuk melihat emitennya ini bagus atau enggak. Kan kalau AMTA hanya soal timing. Nah, nanti timingnya beli pada waktu bandar entry, lalu jualnya kalau bandar exit, itu aja. Kalau MMR turun, itu aja. Cari dulu saham-saham yang bagus secara fundamental, lalu timingnya masuk ke yang bandar entry. Oke, itu tipsnya untuk investasi.
Kalau hanya menggunakan AMTA doang, ya nggak bisa ya, karena AMTA kan lebih ke arah jangka pendek. Dia bisa jangka panjang karena dia akumulasi pembacaan bandarnya, yang bisa membuatnya secara tidak sengaja pembacaan jangka panjang. Tapi sekali baca itu untuk jangka pendek ya, 5 hari. Oke, dari Pak Natalis CTRA. Jangan dulu. Dari Pak Johan BRPT. Kalau jawab jangan tuh cepat ya. Ya. Kalau jawab jangan itu paling cepat, paling gampang, tapi paling nggak disuka. Paling nggak laku tuh. Yang laku kalau ada, beli bagus. Nah ini juga jangan nih. Terus kalau ke intraday chart maupun itu chart tadi 15 menit itu harap-harap cemas. Harap-harap cemas dan ada juga PHP-nya. Bull. Ternyata tidak bull ya. Satu kelompok quick trade jualan, jadi jangan dulu ya. Oke, ada masuk daerah demand power sih. Jadi kita berharap ini rebound hanya kalau 3761% ditembus ke atas baru bisa balik ikut lagi ke bull ya. HKMU. Jangan ya. Excel. Jangan juga semua jualan. Dari Pak Hari, intraday yang confirm bakal naik esoknya seperti apa sih? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau volume gedenya ada di area bawah harga, itu lalu harga terkini itu di atasnya, itu lebih confirm besok lanjut naik ya. Apakah sama dilihat dari MMR yang naik? Iya, sama juga. Cuman kan kalau MMR-nya udah bisa lewat duluan. Nah, kalau di harian, itu ada expire kan 5 hari, tapi di intraday nggak ada istilah expire ya. Jadi beda strategi trading di intraday dengan di daily beda. Jadi di intraday tidak ada istilah expire. Yang ada nanti kalau ada selling pressure gede di atas, harga bakal turun gitu. MMR juga turun. Nah, atau cukup lihat volume besar di harga bawah. Ya, kalau volume besar di harga bawah, lalu harga candlenya resistance ditembus, itu pasti MMR naik ya pada waktu itu ya. Tapi bisa jadi flat lagi. Nah itu yang kalau di harian namanya ODT, tapi di intraday nggak ada istilah itu ya, karena terlalu pendek jangka waktunya. Kita tetap anggap big player masuk tapi tidak full ya. Oke, itu untuk intraday. Intraday ini kan baru nih, satu tools baru yang kita bisa pakai. Pasti kedepannya akan muncul nih strategi-strategi trading menggunakan intraday dari teman-teman yang sudah menggunakannya ya. Oke, berikutnya dari Pak Bima SMBR. Karena intraday itu sebetulnya yang diminta teman-teman dari premium sendiri. Pasti mereka sudah punya tuh strateginya. Jangan. Jangan. Bisa jawab. Jangan. PTPP. Jangan. Jebakan Batman di sini nih. Kopi. Kopi saya duluan ngomong. Saya soalnya udah masuk. Kopi. Eyang tuh yang tanya. Iya, yang nanya. Waduh, hebat jago Eyang. Ini mantap nih kopi Eyang. Waduh, ini yang paling favorit saat ini. Kopi. Lihat ya, demand power gede. Terus lanjut ya, ini MMR-nya naik terus ya. Cakep nih. Cakep. Mudah-mudahan ini ada yang salah nih Eyang. Kenapa dia bisa begini? Coba kita bikin weekly dulu. Wah, ternyata saya sendiri terjebak oleh saham cucunya Eyang nih. Saya kok nggak lihat-lihat ya. Saya beli loh ini. Ya udah, besok mesti hati-hati. Ya belilah Rp500 apa gitu. Saya beli lumayan gede yang profitnya gope, cuma naik 10 perak. Ya, untung ditanya yang jadi saya lihat nih nggak liquid. Berikutnya Harum. Wah, ternyata bisa salah juga ya. Harum ada bottom fishing nih, sudah expire, berarti jualnya hari Selasa ya. Coba kita cek intraday.
apakah bottom fishingnya akan efektif. Coba kita cek. Iya, ini ada demand power pas ya di area situ bottom fishingnya, jadi kita harapkan efektif ya bottom fishingnya ya. Jadi jual hari Selasa ya. Oke. Dengan trend ini 19% sih cukup sih, cukup bagus ya. MPPA. Wah, ini one day trading nih. Tapi apakah Bandar masih berminat untuk lanjutin besok? Ternyata tidak ya. Tolong dilihat itu belanjaan siapa. Yang besok jualan yang atau yang udah jualan kali nih di atas semua nih harganya di 116. Oke. Ya cucunya Eyang nih pantesan buat kasih jajan. Wah, ngomong-ngomong udah jam 5:06 nih Eyang. Satu lagi deh Bex. Karena menarik nih Bex. Nah, oh sayang dia turun lagi ya. Dia kasih bottom fishing ulang ya. Ya, padahal trading ini menarik nih. Saya ikutin terus karena trading nya gede. Di bottom fishing kalau jalan bekerja baik, saya sudah 5 nih, kita sudah abaikan nih. Sudah 4 ya. Kita sudah abaikan yang kelima. Jadi kita tunggu aja sampai ada indikasi bagus ya. Coba lihat intraday-nya deh. Siapa tahu bagus. Oh, ternyata tidak ya. Tunggu konfirmasi. Gede di atas semua nih. Habis gede turun. Jadi memang bottom fishing-nya tidak efektif. Oke, Yang. Sampai di situ kali ya. Baik ya, terima kasih Pak Angelo. Izin saya memberikan sedikit ulasan ya. Ada di bahasa ada moto di dalam pasar modal yang mengatakan jika gelombang sedang badai, maka kapal-kapal yang berada di atasnya ikut terombang-ambing oleh badai tersebut. Nah, sekarang ini sedang terjadi badai jangka pendek dari IHSG. Oleh karena itu kita lihat juga AMTA tadi sangat minim memberikan kesempatan, memberikan peluang kepada kita semua. Ini sebagai manifestasi dari IHSG yang dalam keadaan istilahnya big turbulence. Kita juga bisa melihat misalnya, saya ingin sedikit share di sini. Sebentar saya. Banyak kadang-kadang saya mencintai aja. Yang itu adalah sekarang kita melihat Ichimoku-nya dia masuk mana? Mungkin ada yang bisa menjawab. Itu apa? Angelo keputusannya ribut banget. Sorry Yang. Ya, mungkin ada yang bisa menerangkan mereka-mereka yang telah ikut pelatihan Ichimoku. Ichimoku-nya kita lihat kan masuk mana itu? Masuk ke awan kumo ya. Oleh karena itu kita melihat tadi di Elliott wave, minor wave ya, minor time frame, dia menuju kira-kira ke arah sekitar 5.500-an. Kalau kita kembali ke gambar saya pertama. Walaupun demikian, kalau kita ganti ke daily chart, ke weekly chart, nah ini masih berada di atas awan kumo. Ya, kita tarik garis trendline-nya, dia oleh karena itu tadi intermediate trend-nya mengatakan dia masih dalam keadaan strong bullish ya. Yang sorry yang belum di-share yang. Belum di-share. Oke, belum di-share ya. Sorry, maaf. Ini gambarnya sebentar.
belum berubah. Sebentar saya cari dulu gambarnya. Oh, oh ya, tertutup. Tadi belum terbuka. Sudah kelihatan? Kelihatan ya, oke. Kita lihat saat template saya ya. Kita lihat template Ichimoku. Jadi IHSG masuk turbulensi pandemi, masuk turbulensi jangka pendek, di mana harga sudah masuk daerah awan kumuh, daerah yang sifatnya agak konsolidatif dan menuju ke arah bearish. Ini konsisten dengan apa yang ditunjukkan oleh tadi Elliott Wave, ya. Bentar saya ganti share dulu. New share Elliott Wave. Kelihatannya Elliott Wave? Ya, di mana targetnya adalah 5530 dari 5862. Ya. Jadi konsisten, dia masuk awan kumuh jangka pendek, minor trend, ya ya. Minor time frame, bukan minor trend. Kita lihat di sini minor time hilang lagi. Sebentar. Lihat ya, minor time frame ya 5530 atau kemudian 5240. Terus, sangat cocok dengan tadi Elliott Wave Ichimoku-nya masuk dia ke awan kumuh. Lalu kita melihat kepada weekly chart Elliott Wave-nya, dia masih mengatakan strong bullish, ya, time frame-nya strong bullish, ya. Ini intermediate time frame strong bullish, dan ini juga cocok dengan yang ditunjukkan oleh Elliott Wave tadi. Ya, kita lihat nanti. Jadi dia masih di atas awan kumuh, ya, masih menunjukkan strong bullish, masih jauh sekali. Nah, garis-garis penentuan adalah garis coklat ini nanti. Kalau tembusan kita harus hati-hati. Nah, kita lihat konformasinya dari Elliott Wave bagaimana. Nah, kita lihat intermediate masih positif semuanya, strong bullish dengan target 6.700, tapi intermediate time frame. Short term time frame-nya tadi adalah 5.000 sekian, 5.500 kalau tidak salah. Jadi kalau yang mau investasi, ya mungkin kalau bangsa beli BBRI apa itu, ya nyicil-nyicil aja sedikit-sedikit, ya. Saya ingin lihat juga karena saya tertarik sekali waktu pertemuan dengan Pak Airani, kita sedikit share mengenai, karena Pak Airani waktu itu tanya, Pak, sebaiknya kita bagaimana di Harum, ya. Harum weekly chart-nya uptrend, ya, strong uptrend di atas kumuh, daily-nya masih di atas juga. Jadi hanya yang saya sarankan adalah kalau sudah untung 300%, jual modalnya, sisanya untungnya dipakai terus trading.
Jadi jangan lupa untuk menjual, merealisasikan keuntungan. Ya, keuntungan terjadi hanya kalau saham sudah dijual. Kalau belum dijual, dia unrealized. Dia masih di awang-awang keuntungannya. Tiba-tiba market crash, keuntungan yang sudah 300%, dalam 2-3 hari, 4 hari, keuntungan tersebut bisa hilang. Dan ini banyak terjadi di IRA, di ANTM, di KF. Itu banyak terjadi. Jadi saya hanya sarankan kepada mereka-mereka yang sudah keuntungannya ratusan persen, silakan setidak-tidaknya modal Anda dilikuidasi dulu, modal Anda dicairkan dulu. Jadi tinggal keuntungannya yang ada ditinggalkan di saham tersebut yang let profit run. Setidak-tidaknya kalau sampai let profit run-nya itu keuntungannya habis karena harga turun terus, modal Anda sudah selamat karena Anda sudah cairkan. Ini yang saya ingin sampaikan karena ada pertanyaan dari Pak Ailani waktu itu, ya bagaimana tentang Harum ya? Ya, silahkan semua terserah Pak Ailani ya. Nah, tetapi yang saya sarankan adalah sebaiknya direalisasikan dulu. Sebentar, kok berubah? Stop share, saya kembali lagi ke share lagi. Ya, sebaiknya direalisasikan dulu. Oke, ini monthly ya. Sorry, tadi harusnya weekly. Weekly pun masih jauh di atas. Terserah mungkin Pak Ailani merealisasikan profitnya di harus ketika harga menembus garis coklat ini. Tapi itu pun sayang, ya. Sayang ada berapa persen tuh dihilangkan. Nah, coba kita lihat misalnya pakai multiple moving average, ya. Nah, silakan ini mau dipakai merealisasikan keuntungan dengan menjual modal atau tidak. Kalau lihat moving average ini memang masih jauh. Tetapi untuk diketahui bahwa turunnya harga itu suka seperti main luncuran loh Pak Aliani. Ya. Seperti main luncuran. Naiknya sedikit ya. Anak-anak kan permainan anak-anak di taman kanak-kanak itu ada main luncuran. Dia naik tangga dulu ya. Naik tangganya itu pelan-pelan. Pelan karena naik kan. Pelan. Tapi bisa saja di kejadian di pasar modal itu turunnya itu meluncur. Turunnya meluncur deras. Yang harus kita perhatikan adalah ini. Saya tidak terlalu tertarik oleh Warren Buffett yang mengatakan buy and hold. Saya lebih baik buy sini, sell di sini, sell sebagian atau modalnya, ya. Terus buy back di sini. Nah, kalau sudah dijual sebagian sahamnya, maka ini saran saja. Maka garis yang hijau ini bisa nggak dipakai sebagai garis support. Sehingga kalau harga turun ke sini, pas di sini average up. Karena kan Anda mau jadi investor, mau tahan terus katanya. Jadi hijaunya ini, garis hijau ini nih, dijadikan. Ini yang saya katakan, Pak Anyelo, halo? Saya ganti ya, nama Fanta kan saya sudah ini dengan konsultasi dengan anak saya.
nama Fanta itu nggak boleh dipakai karena itu sudah merupakan kopi apa patennya Coca-Cola. Oh, iya iya iya. Itu boleh dipakai. Papa bisa dituntut gitu ya oleh Coca-Cola. Iya, Ya. nama Amta juga nggak boleh dipakai di luar negeri, Eyang. Karena AMTA di luar negeri katanya kan kami pijit. Iya bener. American Massage Mereka Therapy Association. Sorry yang saya udah realisasi 20% tempo hari, dapat harga 5.500. oh, bagus tuh. Wah, Ya, luar biasa Pak Aidan. Itu yang 20% ya. Mantap. iya mantap ya. Jadi uh, uh, risk ya bahwa keuntungan akan terjadi hanya jika saham telah dibeli. Karena bicara soal AMTA tadi, onti pijat AMTA ya. Jadi lupa mau bicara apa saya. Oh iya, nama ini nama apa? Fantanya instead of Fanta saya ganti ini nih. Case sesuai dengan acara mingguan yang 2 minggu saya sekali. Investcare, Pak Angelo. Iya, Eyang. Invest itu kan investasi. Heeh. Kira-kira share-nya itu singkatan apa? Saham. Cara Eyang Ratman. Wih. Cara Eyang Ratman, betul. Nah, ini sesuai dengan apa video yang saya buat. Investing cara Eyang Ratman. Investcare. Nah, ini. Dan saya lihat di Google belum ada yang pakai nama ini. Kalau saya mulai share atau upload apakah di sosial media saya, apakah itu Instagram, Facebook atau sosial media lainnya, saya bisa mengatakan bahwa mulai tanggal tersebut saya sudah memakai nama ini. Yang saya tanyakan kepada para lawyer itu bisa nantinya dipakai istilahnya trademark atau apa itu, ya. Tapi belum bisa dianggap sebagai sudah dipatenkan. Orang lain bisa saja memakai dan dia mendaftarkannya ke hak paten lebih dahulu dari saya. Tetapi saya bisa membuktikan kalau saya bisa pasang di Facebook, Instagram, atau Twitter bahwa saya duluan dari mereka. Dan saya tidak akan ada yang menuntut karena ini belum dipatenkan. Saya kira itu tambahan dari saya tadi mengenai IHSG jangka pendek kemungkinan masih turun, tapi intermediate time frame masih dalam keadaan strong uptrend. Dengan demikian kita selesai pertemuan malam ini. Tadi di record nggak Pak Angelo? Record, Eyang. Oke, sudah di record Pak Angelo. Nanti bagi mereka anggota Gold yang tidak ikut akan mendapatkan recordingnya. Dan saya mohon kepada Pak Angelo jangan nanti kalau di posting di Telegram, postingnya agak siang-siangan Pak Angelo. Oh, iya, oke. Kalau pagi sama aja dengan dia ikut. Bukannya waktu itu hak istimewa adalah bisa milih saham, Eyang. Bagaimana? Jadi yang gold bisa milih mau tanya sama apa aja gitu. Iya, ya bisa milih duluan ya. Tapi kan di dalam rekaman mereka kan bisa jadi sama ya, siapa tahu sama ya sahamnya ya. Tapi kalau sudah hari pembukaan, misalnya sudah market buka, silakan diposting. Tidak terlalu bermanfaat lagi. Iya, oke, siap Yang. Ini menandakan bahwa ada perbedaan antara gold member dan free member. Iya. Saya selama ini lihat kok jam subuh-subuh sudah ada gitu. Kasihan gold member dong. Baik, terima kasih. Pak Angelo masih ada tambahan? Cukup Yang? Ya.
Atau yang lain ada pertanyaan sama. Coba lihat. Wow, enggak, terima kasih aja. Ya. Baik, terima kasih bagi ibu-ibu dan bapak kalian. Have a nice trading tomorrow. Have a nice and safe trading. Happy cuan. Ya, stay safe. Jangan lupa 5M. Selamat sore. Selamat sore semua. Makasih Eyang, makasih Sir Angelo. Sama-sama Bu Sevi. Terima kasih Pak Angelo, terima kasih Eyang. Ya, sama-sama Pak Sugiarto. Terima kasih Pak Ratman, terima kasih Pak Angelo, selamat sore. Sama-sama Pak Lulus, Pak Beno. Terima kasih Pak Angelo. Terima kasih. Sama-sama Pak Beno ya tadi ya. Terima kasih Pak Angelo, terima kasih Eyang. Siap Pak Pinggala, sama-sama. Pak Angelo, bisa kita di share apa recordingnya diputuskan dulu? Sudah belum? Recordingnya apa di stop dulu? Stop dulu ya. Stop. Ya.